Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mumpuni dari Prodi Ekonomi Syariah. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi ujian tengah semester angkatan 2020 tentang manajemen keuangan Islam. Oke, kita langsung saja ya. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, oke, ini sudah langsung terlihat ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang soal manajemen keuangan Islam. Untuk soal yang pertama, sebuah perusahaan ingin membeli 5 kendaraan yang baru untuk pembukaan pasar baru di area Jawa Tengah. Kendaraan tersebut harganya masing-masing 60 juta. Dan untuk mengoperasikan diperlukan biaya pengurusan STN dan juga izin operasi masing-masing 20 juta. Nah, masing-masing kendaraan tersebut diperkirakan berumur 5 tahun. Disusun dengan metode garis lurus dan diperkirakan memiliki nilai sisa sebesar 100 juta. Dengan adanya kendaraan baru, memerlukan tambahan modal kerja sebesar 250 juta. Nah, jika tingkat pajaknya 25%, dan zakatnya 2,5% dengan menggunakan 5 kendaraan tersebut, penjualan dapat meningkat sebesar 1 miliar per tahun. Baik. Dan biaya operasional 40% per tahun. Jadi yang diminta adalah menghitung harga perolehan kendaraan baru dan menghitung biaya penyusutannya. Lalu yang kedua, menghitung nilai investasi awal pembukaan pasar baru tersebut, dan juga yang ketiga ada menghitung rencana arus kas operasional tiap tahun ketika proyek sudah berjalan. Yang keempat, menghitung arus kas 5 tahun terakhir. Yang kelima, menguraikan dan jelaskan apa yang mungkin menyebabkan prediksi arus kas ini menjadi berbeda tiap tahunnya, dan berikan salah satu contohnya. Oke, ini langsung aja. Untuk yang pertama, untuk menghitung harga perolehan ya. Menghitung harga perolehan kendaraan baru. Nah, harga perolehan kendaraan baru ini bisa dihitung dengan mengalihkan harga masing-masing kendaraan. Jadi kan masing-masing kendaraan itu harganya itu 600 juta. Nah, jumlah kendaraannya ada 5. Tinggal dikaliin aja 600 juta dikali 5 sama dengan 3 miliar ya. Nah, untuk biaya penyusutannya bisa dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, maka nilai sisa kendaraan setelah 5 tahun itu adalah 100 juta tadi. Nah, biaya penyusutannya per tahun itu 100 juta per 5 tahun. Jadi 20 juta per tahun. Jadi biaya harga perolehan kendaraan barunya 3 miliar. Nah, untuk biaya penyusutannya itu 20 juta per tahun. Lalu selanjutnya adalah menghitung nilai investasi awal pembukaan pasar baru tersebut. Nah, nilai investasi awal pembukaan pasar baru itu meliputi biaya pengurusan STN dan juga izin operasi dan juga tambahan modal kerja. Nah, biaya perolehan kendaraan kan 3 miliar. Nah, biaya pengurusan STN dan izin operasi di sini masing-masing 20 juta masing-masing kendaraan. Ya udah dikali 5 jadi 100 juta. Nah, untuk tambahan mokernya itu 250 juta. Jadi jumlah nilai investasi awal ya udah tinggal ditambah semua aja, 3 miliar ditambah 100 juta ditambah 250 juta. Jadi total keseluruhannya 3 miliar 350 juta. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah menghitung rencana arus kas operasi tiap tahun ketika proyek sudah berjalan. Nah, rencana arus kas operasi tiap tahun dapat dihitung dengan mengalihkan biaya operasional harga pokok dengan tingkat pajak dan zakat. Yang biaya operasional itu adalah 40% dari penjualan, yaitu penjualannya kan 1M ya dikali 0,4 itu dari 40% ini sama dengan 400 juta. Nah, tingkat pajaknya kan 25% dan tingkat zakatnya 2,5%. Nah, jumlah biaya dan pajak adalah 400 juta dikali
25% dikali 0,25 sama dengan 100 juta, dan untuk zakatnya itu 400 juta dikali 0,025 sama dengan 10 juta. Nah, jadi jumlah biaya dan pajaknya 100 juta tambah 10 juta sama dengan 110 juta. Nah, untuk rencana arus kas operasional tiap tahunnya adalah 1 miliar dikurangi 400 juta dikurangi 110 juta. Jadi sisanya adalah 490 juta. Nah, untuk yang terakhir, menghitung arus kas akhir tahun kelima. Nah, arus kas akhir tahun kelima bisa dihitung dengan mengalihkan rencana arus kas operasional tiap tahun dengan jumlah tahun. Nah, rencana arus kas tadi kan sudah dihitung, totalnya 490 juta. Nah, jumlah tahun adalah 5 tahun. Nah, arus kas akhir tahun kelima berarti tinggal dikalikan aja 490 juta dikali 5 tahun sama dengan 2.450 juta. Yang kelima, nah, uraikan dan jelaskan apa yang mungkin menyebabkan prediksi arus kas ini menjadi berbeda tiap tahunnya. Nah, jadi faktor yang mungkin menyebabkan prediksi arus kas ini berbeda setiap tahunnya karena ada perubahan biaya operasional. Lalu bisa aja tingkat pajak dan zakat, bisa aja pajaknya naik, dan juga bisa aja ada perubahan penjualan. Misalkan jika biaya operasional ini meningkat karena peningkatan biaya bahan bakar, maka arus kas operasional tiap tahun akan berkurang. Seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini soal yang kedua. Ini ada PT Sukses sedang mempertimbangkan usulan investasi dari proyek produksi dan menjual sepatu yang membutuhkan investasi awal sebesar 300 juta. Sebesar 300 juta ya. Nah, proyek ini tuh diharapkan akan menghasilkan arus kas tahun 1 dan 2 masing-masing sebesar 120 juta. Nah, di tahun ketiga dan keempat masing-masing 150 juta. Apabila biaya modal 15% per tahun, kita diminta untuk A. menentukan discounted payback period, NPV dan IRR masing-masing proyek. Yang B. menentukan apakah usulan investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Yang C. menganalisis bagaimana jika biaya modal menjadi 30%. Apakah yang terjadi dengan proyeksi kelayakan usulan investasi di atas. Oke, jadi untuk yang A, yang pertama, nah periode pembayaran kembali atau di diskon. Jadi discounted payback period (DPP) adalah periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dengan menghitung arus kas tahunan yang dihasilkan dan disesuaikan dengan tingkat diskon. Yang di kasus ini investasi awalnya itu 300 juta. Lalu arus kas tahunan itu 120 juta di tahun 1 dan 2 dan 150 juta di tahun 3 dan 4. Untuk menghitung DPP kita bisa menggunakan rumus investasi awal dibagi arus kas tahunan. Jadi investasi awalnya itu 300 juta dibagi 120 juta sama dengan 2,5 tahun. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, nilai sekarang bersih atau NPV. Nilai sekarang dihasilkan oleh proyek dikurangi dengan biaya modal. Kasus ini biaya modalnya adalah 15% per tahun. Arus kas tahunan yang dihitung adalah 120 juta di tahun 1 dan 2 dan 150 juta di tahun 3 dan 4. Nah, biaya modalnya 15% per tahun. NPV-nya arus kas tahunan per 1 plus 1 biaya modal. Jadi di tahun pertama dan kedua itu 120 juta, tahun ketiga dan keempat itu 150 juta. Jadi diperolehnya NPV-nya itu 243 juta. Nah, selanjutnya itu tingkat pengembalian internal atau IRR. IRR dalam tingkat membuat NPV menjadi 0. Di kasus ini IRR bisa dihitung menggunakan rumus akar arus kas plus arus kas dibagi biaya modal. Jadi 150 juta di tahun ketiga dan keempat dibagi 0,15 yaitu 15% sama dengan 15,8%. Nah, ini
investasi itu menguntungkan atau tidak. Nah, dengan menghitung NPV yang lebih besar dari 0, maka usulan investasi tersebut dianggap menguntungkan. Nah, yang C, analisis biaya modal 30%. Dan jika biaya modal itu menjadi 30%, dinaikkan menjadi 30%, maka NPV dapat dihitung kembali dengan menggunakan biaya modal yang lebih tinggi. Jadi NPV-nya nanti ketemu 143 juta rupiah. Nah, sebentar. Dengan biaya modal yang lebih tinggi, NPV-nya juga berkurang. Namun jika biaya modal masih dapat diterima oleh perusahaan, maka usulan investasi tersebut masih dapat dianggap menguntungkan. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, maka bisa menghubungi nomor saya yang tertera di bawah ini ya. Baik, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.